Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita masih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyaknya sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka untuk melanjutkan rangkaian pembahasan kita di buku metode Asy-Syafi'i tajwid praktis. Jadi kita di sini kita akan membahas buku metode Asy-Syafi'i tajwid praktis dan alhamdulillah ya kita sudah sampai di pembahasan kelas lanjutan. Ya, coba dibuka sekarang kita masuk ke halaman 80. Jadi ini merupakan kelas lanjutan, artinya sebagai penyempurna ya. Karena untuk ilmu tajwid ya ataupun ilmu itu dibagi menjadi 3 bagian ya secara umum. Yang pertama itu adalah kelas dasar. Ya, ini kelas dasar itu kelas yang berkaitan dengan dasar-dasar yang belum memasuki ilmu-ilmu tajwid di dalamnya. Jadi masih bisa dikatakan sangat dasar sekali berupa pengetahuan tentang Iqra. Makanya buku ini ada 3 kelas. Ya, buku ini terdiri dari 3 kelas. Kelas pertama itu kelas pendalaman Iqra, yang kedua kelas tajwid, dan yang ketiga ini kelas pendalaman. Ya, ini kelas yang di situ di dalamnya itu berupa perluasan daripada ilmu-ilmu tajwid. Ya. Maka di sini kita masuk ke pembahasan waqaf dan ibtida di halaman 80. Ya. Jadi penulis hafizahullah taala beliau mengatakan di sini waqaf dan ibtida. Ya. Waqaf ya secara bahasa di sini diterjemahkan berhenti dan memulai bacaan. Ya, jadi waqaf itu secara bahasa artinya berhenti, ya, atau diam, berhenti atau diam. Kemudian ibtida itu adalah memulai. Jadi pembahasan di sini berhenti dan memulai bacaan ini merupakan hal penting sekali di dalam kita membaca Al-Quran. Kalau kita sebelum kita masuk ke pembahasan ini ya, kita perlu mengetahui banyak sekali ya di antara kita yang menanyakan bagaimana kalau misalkan berhenti membaca, kemudian di dalam berhenti itu dia tidak tahu ya apakah berhentinya itu sudah sesuai atau tidak ya. Apakah dia memulainya langsung setelahnya atau dia memulai dari mengulang lagi. Nah, maka ini pembahasan ini sangat penting ya, pembahasan waqaf dan ibtida ini sangat penting ya. Orang yang sudah memahami ilmu tajwid kalau tidak membahas masalah waqaf dan ibtida ini akan
terjadi banyak kesalahan. Kesalahannya itu dari sisi apa? Kesalahannya itu dari sisi yang sangat urgen, yaitu dari sisi makna. Karena diturunkannya Al-Quran itu sebagai hidayah, ya, sebagai petunjuk. Kalau misalkan membaca Al-Quran ini wakafnya tidak sesuai, maka berpotensi petunjuknya itu ataupun hidayahnya itu akan salah paham, ya, dari segi maknanya, ya, dari sisi maknanya. Karena ketika kita berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, itu bukan hanya sekedar, ya, kita hanya rutinitas kita membaca saja, tetapi ada sesuatu yang lebih penting, yaitu kita bisa memahami isi Al-Quran dan mentadaburinya, memahaminya. Mentadaburi dan memahami Al-Quran itu kaitannya dengan wakaf dan ibtidah. Maka kita akan masuk pertama pembahasan kita di sini wakaf, berhenti, ya. Ya, jadi di sini dikatakan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala, ya, kita lihat di halaman 80 itu, ya, yang definisinya. Wakaf yaitu menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil nafas, lalu melanjutkannya kembali ikhtiyari. Kita ambil faedah dari penjelasan penulis di sini. Jadi wakaf itu adalah berhenti sejenak dalam rangka untuk mengambil nafas. Jadi berhentinya itu sejenak, bukan berhentinya lama. Ya. Jadi misalnya berhenti baca, berhenti wakaf untuk mengambil nafas saja tujuannya. Untuk mengambil nafas. Kalau berhentinya kita sudah berhenti dan kita menutup mushaf kita dan kita tidak baca lagi, itu namanya bukan wakaf. Ya. Ya, bukan wakaf. Jadi wakaf itu adalah berhenti ketika dalam bacaan, ya, berhenti ketika dalam kita membaca Al-Quran. Kemudian itu dalam rangka untuk mengambil nafas, ya, dalam rangka untuk mengambil nafas. Kalau misalkan kita, ya, membaca Al-Quran berhenti, suara kita terhenti, mulut kita tidak bersuara lagi, tapi tidak mengambil nafas, hanya berhenti saja, maka ini bukan pembahasan wakaf. Ya. Nah, itu pembahasan saktah. Kalau kita berhenti ini, ya, misal kita membaca begini. Misal kita membaca surat Al-Fatihah misalkan di dalam bacaan kita sholat misalkan, kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, tapi tidak ngambil nafas di situ. Kita berhenti nih tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita nggak tarik nafas, langsung Ar-Rahmanir Rahim, maka itu bukan wakaf. Ya, itu bukan wakaf dan itu tidak boleh. Itu tidak boleh, ya. Ketika kita berhenti sejenak tapi tidak narik nafas, maka tujuan daripada wakaf ini adalah kita harus tarik nafas walaupun sedikit. Wajib. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, seperti itu, ya. Jadi harus berhenti, tarik nafas, berhenti, tarik nafas. Maka itulah wakaf. Ya, kalau kita tidak menarik nafas, ya, maka ini kita sudah memberikan saktah pada bacaan, ya. Dan saktah itu, ya, itu adalah berhenti sejenak tanpa nafas, ya. Nah, untuk ini, untuk memahami kaidah saktah nanti dia ada di pembahasan
Gharib ya, ayatul gharibah. Pembahasan nanti setelah ini di halaman setelahnya. Nah, itu nanti ada pembahasan tentang sakta. Ya, di dalam riwayat Hafs an Asim yang kita baca sehari-hari ini, Al-Qur'an ini, ya, yang kita baca dengan bacaan kita setiap hari, riwayat Hafs an Asim, sakta itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh kita memberikan sakta pada setiap ayat, ya, setiap kalimat dalam Al-Qur'an. Kita berhenti sejenak tanpa nafas, itu nggak boleh. Ya, nah, nanti pembahasannya mengenai sakta ini itu dia khusus, ya, hanya ada pada 6 tempat di dalam riwayat Hafs an Asim. Ya, hanya di dalam 6 tempat. Ya, jadi kalau misalkan sakta kita sembarang, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, tanpa nafas gitu, ya. Qul huwallahu ahad, langsung Allahus samad tanpa nafas, maka itu nggak boleh. Jadi kita harus tarik nafas. Nah, pembahasan wakaf ini seperti itu. Jadi kita harus menarik nafas walaupun sedikit, ya. Ya, jadi harus bernafas. Ya. Nah, di sini dikatakan oleh penulis, lalu melanjutkannya kembali dengan ikhtiar. Ya. Lalu melanjutkannya kembali, yakni secara ikhtiari. Ikhtiari ini maksudnya apa? Ikhtiari itu adalah melanjutkan bacaannya itu dengan kesengajaan, ikhtiar. Ya. Ikhtiar itu adalah pilihan kita. Ya, berasal dari ikhtaro. Ikhtaro yakhtaru. Ya, ikhtiaron. Ya, ikhtiar itu masdar dari ikhtaro. Ikhtaro itu artinya memilih, pilihan kita, bukan dengan sebab darurat. Bukan sebab darurat, ya, atau dengan sebab kita itu misalkan ingin dalam rangka belajar, proses belajar mengajar, ya, tapi dalam rangka kita membaca dengan ikhtiar, dengan kita memilihnya sendiri. Artinya kita itu wakafnya itu, berhentinya itu dengan sebab kita ingin berhenti di situ. Contoh misal kita begini, membaca suratul Fatihah seperti tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu kita ikhtiar, kita milih di situ berhenti. Kita ingin berhenti di situ. Itu namanya ikhtiar. Ikhtiari. Nah, paham ya? Kalau kita ingin melanjutkan ayat itu dengan disambung dengan ayat setelahnya, misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Baru narik nafas, ya. Maliki Yaumiddin misalkan, ya. Maka itu adalah ikhtiar kita di ayat yang kedua, ayat yang setelahnya, bukan ayat yang Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itulah yang dikatakan ikhtiari. Jadi ikhtiari itu maksudnya kita itu mewakafkannya dengan sengaja, dengan keinginan kita wakaf di situ, bukan dengan darurat. Contoh misal darurat, kita lagi baca Al-Quran, tiba-tiba kita bersin, padahal ayatnya belum sempurna, baru Alhamdulillah bersin misalnya, ya, tanpa disengaja, itu namanya bukan ikhtiari. Ya, Ar-Rahmani batuk misalnya, Ar-Rahmani batuk gitu, karena batal tenggorokannya misalnya. Nah, maka itu bukan ikhtiari, ya, tapi itu doruri, ya, ittirori namanya, ya. Nah, itu wakaf-wakaf yang darurat, ya, bukan dengan kesengajaan. Tapi kalau di sini pembahasan wakaf kita adalah kita itu wakafnya itu, berhentinya itu ingin mengambil nafas dengan pilihan kita. Itu makna daripada wakaf yang kita bahas di sini, yaitu ikhtiari. Saya pahami ya. Kemudian di sini
ada 3 pembahasan wakaf yang diperbolehkan. Jadi wakaf ya atau memberhentikan bacaan itu ada 3 yang diperbolehkan. Yang pertama di buku ini ya dijelaskan oleh penulis di sini, yaitu wakaf pada kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan maknanya. Contohnya seperti pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6 di sini. Ya, ini diberikan contoh ini sebagai contoh saja. Jadi wakaf yang pertama yaitu adalah wakaf tam. Ya, wakaf tam sempurna. Ya. Jadi wakaf tam ini hukumnya boleh. Ya. Nah, kenapa di sini ada 3 pembahasan di sini hukumnya boleh gitu. Ya. Ya. Hukumnya boleh di sini. Ya, kenapa dikatakan hukumnya boleh? Karena tidak ada pembahasan secara khusus ya untuk wakaf ikhtiari ini adalah wakaf yang wajib. Ya. Adanya itu wakaf yang wajib itu adanya di pembahasan alamatul waqfi. Kalau mengenai wakaf ikhtiari ini hukumnya itu jaiz semua. Wakaf tam jaiz, boleh. Ya. Kemudian nanti wakaf salfi jaiz juga. Kemudian wakaf hasan juga jaiz juga, boleh juga. Ya. Jadi di sini wakafnya ini boleh. Ya, bukan wajib. Nanti kalau pembahasan yang wakaf yang wajib itu ada di alamatul waqfi yang huruf mim. Ya, coba cek di halaman setelahnya. Nah, itu. Ya, di halaman setelahnya di buku ini. Di halaman 82 ya. Nah, itu ada huruf mim. Ya, itu namanya ya al-waqful lazim. Nah, maka ketika ada tanda huruf mim, maka itu wakafnya itu wajib. Ya, wakafnya itu wajib di situ. Ya. Nah, kalau sudah dikatakan wakafnya wajib, berhentinya di situ adalah wajib, harus, maka dia bisa dikatakan dan bisa dipastikan itu adalah tam. Ya. Maka wakaf di tanda huruf mim itu tam, wakaf di situ itu tam, namanya wakaf tam. Karena memang harus berhenti di situ. Dikarenakan dia tidak ada pilihan, boleh terus, ya, gitu. Maka wakafnya di situ tam, sempurna, ya, dan itu tingkatannya sampai tingkatan wajib. Kalau ada huruf mim, ya, kalau ada huruf mim. Nah, jadi di dalam mushaf internasional, ya, di mushaf yang sepakati di kerajaan Saudi Arabia, ya, maka itu yang wakaf alamatul waqfi ini sangat dianjurkan sekali untuk diperhatikan tanda-tanda wakaf ini, karena tanda-tanda wakaf ini sudah diteliti oleh sekian banyaknya para ulama. Jadi para ulama-ulama ahli-ahli qiraat, ya, itu mensepakati tanda-tanda ini, ya, menyepakati tanda-tanda wakaf ini. Ya, jadi harus kalau di mushaf internasional ataupun mushaf yang cetakan Timur Tengah, ya, maka itu tanda-tanda wakaf ini harus betul-betul diperhatikan. Nah, nanti insya Allah kalau misalnya mau murojaah, coba dilihat. Jadi di situ tanda-tanda wakaf itu ada tanda al-waqful aula, ya, maka itu boleh terus, tetapi lebih utama berhenti di situ. Al-waslul aula sholat, maka dia itu lebih utama dilanjutkan di wasol, tapi boleh juga berhenti di situ. Maka itu penting untuk kita pahami, ya.
Karena apa? Karena itu sudah melalui penelitian dan melalui kesepakatan para ulama di dunia, ya. Itu atas permintaan Raja Fahad, ya, Raja Fahad. Waktu itu dikumpulkan para ulama-ulama qiraah di dunia dikumpulkan untuk menyepakati tanda-tanda wakaf ini, untuk mentasbih, ya. Maka muncullah mushaf ini, tanda-tanda wakafnya itu sudah disepakati. Maka penting sekali ya untuk bagi kita memiliki mushaf ini, ya. Nah, ini mushaf internasional, ya. Ya, seperti ini, ya. Mushaf internasional seperti ini, bagi kita yang penuntut ilmu, insyaallah diharapkan punya ini mushaf ini, ya. Ya, karena ini sudah diteliti oleh para ulama dan ini disepakati, ya, oleh para ulama tanda-tanda wakaf. Tapi kalau mushaf cetakan Indonesia, yang mushaf lokal, ya, itu tanda-tanda wakafnya itu biasanya beda-beda, nggak sesuai dengan ini, ya. Nah, maka kembali lagi bahwasanya itu adalah hasil ijtihad para ulama, ya, menetapkan tanda-tanda itu untuk menjaga makna. Dan kembali lagi itu pembahasannya tentang wakaf dan ibtidah, tanda-tanda wakaf. Nah, kita kembali lagi, ya. Jadi di sini pembahasannya yang pertama itu wakaf tam. Wakaf tam ini sempurna. Maka ini kata penulis wakaf pada kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Contohnya pada kalimat atau pada surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Misal kita baca begini. Kita baca wa ulaika humul muflihun. Wakaf di situ. Innal ladzina kafaru. Nah, ya, ketika wakaf di situ, ya, maka kita wakaf di situ narik nafas. Wa ulaika humul muflihun. Ini kata penulis apa? Ini tidak ada hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Coba saja dari sisi lafaz. Dari sisi lafaz, ya, wa ulaika humul muflihun, ini dipotong dengan ayat. Ya, dipotong dengan ayat, ada ayat di situ. Wa ulaika humul muflihun, yaitu ayat yang ke 5, ya kan? Kemudian innal ladzina kafaru itu di ayat yang ke-6. Jadi dari sisi lafaz sudah terpotong, sudah tidak ada hubungan. Dari sisi lafaz pertama, ya, tidak ada hubungan. Kemudian yang kedua, ya, dari sisi makna pun tidak ada hubungan. Ya, wa ulaika humul muflihun, ya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil. Ya. Kemudian innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Ya. Jadi hubungannya itu tidak ada dari sisi makna. Wa ulaika humul muflihun ini untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian innal ladzina kafaru itu orang-orang yang celaka, bukan beruntung. Ya. Maka dari sisi makna tidak ada hubungannya. Ya, maka ini tam. Ya, dari sisi lafaz dia terpisah karena adanya ayat, ya, adanya ayat. Dari sisi makna juga terpisah. Yang ini berkaitan dengan orang mukmin, yang setelahnya berkaitan dengan orang kafir. Ya, itu tam. Katakan tam. Maka ini hukumnya jaiz, boleh. Maka dikatakan boleh wakaf. Ya. Itu tam. Kemudian yang kedua, kafi. Ya, kafi. Yaitu cukup sempurna. Cukup sempurna. Ya. Apa maknanya? Kata penulis di sini,
Wakaf kafi adalah wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi makna. Nih, jadi wakaf, tetapi dia masih ada hubungan maknanya. Maknanya masih keterkaitan. Ya, jadi dari sisi makna masih terkait, ada hubungan. Coba saja kita lihat di sini. Di ayat yang ke-6 dan ke-7, ayat setelahnya, setelah tadi. Kan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maka di sini kalimat la yu'minun. Wakaf di situ. Kemudian wakaf di situ ya kenapa tentunya harus ya. Wakaf la yu'minun. Kemudian khatamallahu 'ala qulubihim. Dari sisi makna ayat yang ayat ke-6 dengan ayat ke-7 itu masih ada hubungan dari sisi makna. Ada keterkaitan, ya kan? Khatamallahu 'ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menutup ya hati-hati mereka. Siapa hati-hati mereka di sini? Di sini orang-orang kafir. Ya, innalladzina kafaru tadi. Ada keterkaitan dari sisi makna, tetapi dari sisi lafaz dia terpisah dengan ayat. Terpisah, ya kan? Ya, la yu'minun. Nah, itu ada ayat di situ. Yang maknanya apa? Maknanya itu masih terkait, tetapi dari sisi lafaz terpisah dengan dipotong dengan ayat. Ya, maka ini kafi, cukup sempurna. Ya, cukup sempurna. Jadi dari sisi makna masih terkait, tapi dari sisi lafaz terpisah, ya, terpotong, ya, dengan adanya ayat. Maka ini pun hukumnya jaiz juga boleh, ya, hukumnya juga boleh. Kemudian yang ketiga yang diperbolehkan kita wakaf adalah wakaf yang hasan, ya, atau baik. Wakaf pada kata ini yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Ya. Jadi dari sisi lafaz dan makna, ya, ini masih ada hubungan. Ya. Dari sisi lafaz, dari sisi makna masih ada hubungan. Artinya secara makna masih terhubung, secara lafaz masih terhubung. Contoh di sini diberikan contoh oleh penulis. Ada penjelasan lagi di sini. Selama wakaf pada kata tersebut memberikan makna yang sempurna. Selama wakaf pada kata tersebut, walaupun itu satu ayat ya, walaupun masih dalam secara lafaz masih terhubung, secara makna juga masih terhubung, tetapi ketika wakaf di situ di tengah ayat itu maknanya sempurna. Pembahasan makna yang sempurna ini tidak lain tidak bukan kita harus belajar bahasa Arab. Dikatakan makna itu sempurna itu adalah al-kalam, ya, yang terdiri dari apa? Mubtada, khobar, atau fiil, fa'il, seperti itu, ya. Jadi dikatakan kalimat itu ataupun jumlah itu sempurna, itu harus kalam, al-kalam. Nah, maka pemahaman tentang kalimat atau sempurna ini tidak lain tidak bukan, ini kita berarti harus memahami bahasa Arab. Nah, di sini pembahasan ini tidak lepas dari belajar bahasa Arab. Nah, maka ada kewajiban dari kita yang mempelajari Al-Quran, ingin memahami dengan baik Al-Quran, maka harus memahami bahasa Arab. Harus belajar, mau gak mau kita harus belajar, ya. Ya. Karena ini adalah kewajiban, ya, mempelajari bahasa Arab itu wajib. Coba kita lihat di sini ya. Contohnya adalah di surah Al-Fatihah ayat 2. Diberikan contohnya ini ya. Jadi di sini Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Tapi kita mau ikhtiar, berarti di kalimat alhamdulillah. Berhenti di situ. Ya, kita berhenti di situ. Ikhtiar, kita milih di situ. Artinya kita ada keinginan memang pengen berhenti di situ. Ya. Jadi pengen berhenti di situ, maka itu dikatakan kita memilih. Kita wakaf di situ dengan ikhtiari. Bukan karena batuk atau karena bersin, ya. Atau karena ngantuk misalkan. Ada ya, sering kita lagi baca Al-Quran tiba-tiba berhenti, ternyata tidur. Iya Pak, biasanya itu di malam-malam ini Ramadan, biasanya di itikaf biasanya. Iya, biasanya kita sering ini sebelah kita baca Quran tiba-tiba berhenti tidur. Iya, ya walaupun sambil duduk tidur gitu. Nah itu terjadi. Itu namanya wakaf bukan ikhtiari kalau seperti itu, karena itu wakaf terlalu ngantuk. Ya, jadi itu wakaf ittirori dengan darurat. Nah ini pembahasan ini wakaf hasan, dia bisa berhenti di situ dengan sengaja. Alhamdulillah. Kita lihat di kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah ini, alhamdu itu mubtada, ya. Lillahi itu khobar, ya. Alhamdu itu mubtada, lillahi itu khobar. Maka mubtada khobar dan ini sudah al-kalam, sudah sempurna. Maka di sini dikatakan wakaf pada kata tersebut memberikan makna yang sempurna. Tuh, syaratnya itu, ya. Jadi syaratnya itu selama wakaf pada kata tersebut memberikan makna yang sempurna, bukan makna yang tidak sempurna. Tidak boleh kita katakan alhamd, berarti di situ alhamd, ya, maka itu nggak sempurna, maka nggak boleh, ya. Itu bukan wakaf yang sempurna, itu bukan hasan itu, ya. Justru itu adalah wakaf yang nanti beresiko pada qobi. Atau misalkan di kalimat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala, berarti di situ bukan wa ala absarihim bisyawat, tapi wa ala. Nah ini qobi, ya, wakaf seperti itu qobi, ya. Ya karena apa? Karena kurang gitu, nggak sempurna, ya, gitu kan? Karena apa? Karena itu bukan al-kalam, masih ada yang kurang, ya, masih ada yang kurang. Nah, itu sebagai contoh saja. Misal Ar-Rahmanir Rahim. Nah ini nggak bisa kita katakan Ar-Rahman, ya, masih kurang, ya. Karena itu bukan al-kalam, ya. Itu baru satu kata aja, ya. Maliki yaumiddin, misal Maliki yaum, ya, misal berarti situ. Nah, itu juga qobi juga, ya, nggak sempurna, ya, karena nggak memberikan makna yang sempurna, ya. Maka ini pembahasan hasan, ini kita sekali lagi harus memahami kaidah bahasa Arab. Tuh, ya. Itu. Karena tadi yang untuk wakaf tam dan untuk wakaf kafi, ya, itu tanpa pemahaman bahasa Arab juga insya Allah kita bisa, karena itu di akhir ayat, ya kan? Tapi ini masalahnya untuk wakaf hasan ini terjadi di pertengahan ayat, ya, dan itu membutuhkan pemahaman terhadap bahasa Arab. Nah, jadi ketika kita mempelajari ilmu tajwid, penyempurna dari ilmu tajwid ini, penyempurna ini, maka itu pasti kita akan bersinggungan dengan bahasa Arab, pasti, ya. Dan itu mau tidak mau, ya,
ketika kita ingin memahami lebih dalam tentang ilmu tajwid, maka kita harus juga terjun ke dalam lautan bahasa Arab. Ya, nah, seperti itu. Ya, maka di sini hukumnya boleh waqaf ya, tetapi memulai dari kata yang sesuai dengan sebelumnya. Ya, tetapi jika kata yang diwakafkan itu akhir ayat, ya, maka disunahkan langsung memulai ayat berikutnya. Ya. Nah, di sini, jadi di sini ada keterangan, ya, boleh waqaf, ya, boleh waqaf bisa alhamdulillah, ya. Maka ketika kita langsung Rabbil alamin, alhamdulillah, nafas Rabbil alamin, maka ini kurang tepat. Tidak begitu, melanjutkan begitu itu kurang tepat, ya. Gitu. Maka kita ulang lagi dari awal lagi, atau dari kalimat yang yang tidak merusak maknanya. Nah, ini kembali lagi bahwasanya ini tentang hasan ini pemahaman bahasa Arab. Tapi di sini ada yang harus kita pahami juga nih, kata penulis. Tetapi jika kata yang diwakafkan itu akhir ayat, nih, ya. Tetapi jika kata yang diwakafkan itu akhir ayat, maka disunahkan langsung memulai ayat berikutnya. Ya. Di sini, ya, di pembahasan ini biasanya masuk kepada pembahasan tafsir biasanya. Jadi walaupun itu ayat terakhir, ya, tapi dia masih ada hubungannya dengan kalimat setelahnya. Ya, maka itu biasanya itu ada dari sisi tafsir. Maka di situ masuk pembahasan nanti asbabul nuzulnya, ya, asbabul wurud. Artinya itu antara ayat yang sebelumnya dengan setelahnya itu masih ada kaitannya. Masih dalam satu konteks, ya, masih dalam ada satu konteks, ya, dan dari sisi lafaz, ya, dari sisi lafaz dia bisa terkait. Berarti kalau misal di akhir ayat, ya, berarti dari sisi makna, ya, dari sisi lafaz itu biasanya kenapa dikatakan masih ada keterkaitan dengan sebelumnya? Itu biasanya lafadznya itu contoh seperti pembahasan misalkan maf'ul mutlak misalkan. Maf'ul mutlak itu kan antara kalimat al-kalamnya, ya, dengan maf'ul mutlaknya itu masih ada kemiripan makna. Ya, masih ada kemiripan makna. Maka di ayat setelahnya itu ada maf'ul mutlaknya. Contoh seperti itulah. Ya. Wallahu a'lam, mana belum mempersiapkan contohnya di dalam Al-Qur'an ayat yang mana gitu. Karena penulis di sini memberikan secara global. Artinya walaupun di akhir ayat dia masih ada keterkaitan lafaz dari ayat setelahnya, masih ada keterkaitan lafaz itu. Pertama bisa dia itu tadi maf'ul mutlak, ya, gitu, ya. Kalau secara gambaran lah, misalkan antum belajar misal maf'ul mutlak seperti ini, anak kasih gambaran begini, misalkan contoh misal gini, ini maf'ul mutlak ya, untuk kenapa ada keterkaitan seperti ini. Contoh misalkan, ya, kumtu, ya,
Qumtus sholata, ya. Qumtus sholatal, Qumtus sholatal maktubata qiyaman. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Qumtus sholatal maktubata qiyaman. Aku betul-betul sholat wajib. Ya. Aku betul-betul mendirikan sholat wajib. Ya, aku betul-betul mendirikan sholat wajib. Kalimat ini nih qiyaman ini adalah maf'ul mutlak dari qumtu. Ya. Nah, ini kalau antum nanti belajar tentang maf'ul, ya, maf'ul, mafail, ya, tentang maf'ul, ya. Itu nanti ada pembahasan maf'ul mutlak. Jadi kalimat ini qumtus sholatal maktubah, ya. Aku menegakkan sholat yang wajib qiyaman, dengan betul-betul menegakkan. Maksudnya kalau secara terjemahan begini, aku benar-benar menegakkan sholat wajib, begitu. Aku benar-benar menegakkan sholat wajib. Maksudnya dia benar-benar sholat wajib, gitu, sholat yang wajib. Nah, di sini kalimat ini sebenarnya kalimat qumtus sholatal maktub ini, ya, atau sampai sini aja, ya, ini udah al-kalam, ya, ini udah al-kalam. Qumtus sholata, ya, ini udah al-kalam nih. Ya, kalimat ini udah sempurna, ya, udah sempurna ini, udah ada udah ada fiilnya, udah ada fa'ilnya, udah ada maf'ul bihnya, udah sempurna. Ya, ini udah merupakan al-kalam. Tetapi diberikan kalimat penyempurna nih di sini, ya, dan ini masih ada keterkaitan. Dari sisi lafaz masih terkait. Tetapi kalau dari sisi dari sisi lafaz juga masih terkait juga, ada terkait juga. Ya, tetapi kalau misalkan kalau misalkan ini secara contoh misalkan ada di dalam Al-Qur'an seperti ini, dan memang ada. Ya, memang ada di dalam Al-Qur'an, contohnya seperti inilah. Anda lupa memberikan contohnya, ya, nanti, ya, mudah-mudahan Allah permudah, ya, kalau kita dapati. Jadi udah ada ayatnya, tapi masih ada keterkaitan dari sisi makna dan dari sisi lafaz, tapi ayatnya berbeda. Nah, maka ini dikatakan dengan hasan, ya. Dikatakan hasan. Jadi kalau kita mulai dengan qiyaman, ya, maka itu itu adalah kita wakaf di kalimat ini misalnya. Ini secara contoh aja, ya. Qumtus sholatal maktubah, wakaf di sini, ya. Maka ini wakaf di sini namanya hasan, ya, hak hasan. Karena nanti kalimat qiyaman ataupun maf'ul mutlak itu nanti dia bukan sebagai umdah, ya, bukan sebagai umdah di dalam sebuah kalimat, tapi dia sebagai fudlah. Nah, nanti itu kaitannya dengan bahasa Arab, ya. Jadi dia bukan umdah, dia itu fudlah, artinya dia hanya pelengkap aja. Kalau bisa dikatakan dia itu sebagai keterangan pelengkap saja, walaupun dia misalkan tidak disebutkan, tidak merusak makna aslinya, gitu. Tidak merusak makna aslinya. Nah, nanti pembahasan maf'ul mutlak, pembahasan tamyiz, ya, pembahasan ilmu-ilmu dalam nahwu itu dia ada yang masuk ke pembahasan fudlah, ya, pembahasan fudlah atau fadlah. Jadi dia tidak
tidak merusak makna intinya. Nah, itu, nah, seperti itulah pembahasan hasan. Bisa dipahami ya? Nah, jadi pembahasan hasan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi di sini hukumnya seperti itu, ya. Maka disunahkan langsung memulai ayat berikutnya kalau misalkan maknanya itu sudah di akhir ayat. Seperti itu, Allahu a'lam. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Itu belum ya, belum ada. Belum ya? Si ngajian. Iya. Yang ada di sana. Iya. Nah, ini ada nih. Yaitu di surah Al-Asr. Ya, surah Wal-Asri. Nah, itu. Nah, ini nih. Ini masih ada keterkaitan dari sisi lafaz, dari sisi makna masih ada terkait. Ya. Nih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, ini ada illa. Ya. Jadi innal insana lafi khusr. Nah, ini kan masih ada keterkaitan dengan kata setelahnya. Ya, dengan kalimat setelahnya itu ada keterkaitan. Kalau misal tidak dilanjutkan maka rusak maknanya. Nah, ini jadi antara innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu dan seterusnya. Ini walaupun di akhir ayat itu dia masih ada keterkaitan dari sisi lafaz, dari sisi makna. Karena kalau dikatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Ya. Udah diwakaf di situ udah enggak ditutup Al-Qur'annya, maka enggak boleh. Ya. Karena apa? Karena di sini ada illal ladzina amanu sebagai masih ada keterkaitan dari sisi lafaz dan dari sisi makna, masih ada kaitannya. Tuh, makanya di sini ini masuk pada hasan. Nih, innal insana lafi khusr. Ini hasan di sini. Ya, hasan karena dia masih ada keterkaitan dengan kalimat setelahnya. Ya. Nah, ini insyaallah ya bisa dipahami ya. Nah, sama kayak ini. Fawailul lil musallin di surah Al-Ma'un. Nah, ya kan? Fawailul lil musallin. Udah sampai situ aja, berarti nggak boleh. Ya, berarti di sini boleh waqaf, tetapi dilanjutkan. Nah, ini hasan. Fawailul lil musallin ini hasan, berarti di sini. Nah, kembali lagi ini dari sisi ilmu tajwid, dari sisi makna dan dari sisi keterkaitan dengan lafadznya. Ini masih keterkaitan. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat, ya. Nah, tetapi ada lanjutannya alladzina hum an sholatihim sahun. Enggak boleh ya enggak boleh kita ini berhenti di fawailul musallin terus ruku misalkan. Allahu akbar harus dilanjutkan. Ya. Nah, ini dari sisi lafaz dan makna. Ya, maka ini hasan. Seperti ini hasan. Bisa pahami ya? Alhamdulillah ya. Nah, kemudian di halaman setelahnya ini qobi. Ya, qobi. Nah, pembahasan qobi ini adalah yang tidak boleh dilakukan. Ya, itu buruk. Jadi waqaf di sini ini nggak boleh. Nah, waqaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Ya, jadi ada dari sisi lafaz dan makna. Karena waqaf pada kata tersebut dapat mengurangi atau merubah makna. Jadi ini tidak boleh waqaf di situ. Karena apa?
karena bisa merusak makna yang dituju, yang diinginkan. Ya. Nah, ini contohnya di dalam surah An-Nisa 43. Ini wakaf pada kata as-shalah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wakaf sih. La taqrabus shalah. Wakaf. Terus nafas. Wa antum sukara. Nah, wakaf di sini ya, maka nggak boleh. Ini hukumnya nggak boleh, haram. Ya. La yajuz, tidak boleh, ya, tidak boleh wakaf di sini. Kenapa? Karena itu tadi dapat mengurangi atau merubah makna. Ya. Nah, ini. Itu dapat mengurangi atau merubah makna. Maka di sini maknanya nih, kalau misal kita wakaf, artinya begini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat. Ya. Ya, jangan kalian sholat, gitu. Artinya gitu, larangan. La taqrabus sholat, jangan kalian sholat. Nah, ini secara mana artinya? Jangan kalian sholat. Kemudian wa antum sukaro, ya. Dan kalian mabuk saja. Jangan kalian sholat dan kalian udah mabuk aja udah. Disuruh mabuk. Wa antum sukaro, ya. Jadi maknanya rusak, Pak. Ya, maknanya rusak. Kenapa ini bisa maknanya rusak? Karena di situ ada wau. Nah, wau di situ bukan wau atau. Nah, ini pemahaman juga bahasa Arab. Wa antum sukaro itu waunya itu bukan wau atau. Tapi itu namanya ya wau hal. Ya, wau hal. Jadi kita terjemahkannya begini. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Nih, ya. Jadi maknanya itu dalam keadaan hal, wau hal. Gitu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat, maksudnya menegakkan sholat dalam keadaan mabuk. Ya, dalam keadaan mabuk. Jadi wau di situ dalam keadaan. Maknanya ya dalam keadaan, bukan bermakna dan bukan wau atau bukan. Sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, begitu juga bisa juga. Iya, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Iya, maknanya sedangkan kalian atau dalam keadaan. Itu namanya wau hal. Tuh. Hati-hati makanya ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, ya. Kemudian wakaf di situ. Wa antum sukara. Jadi maknanya itu begini kalau kita wakaf di sini. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendekati sholat dan kalian mabuk saja. Gitu. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendekati sholat, jangan kalian sholat, udah jangan. Ya. Mabuk aja udah. Ya, jadi seakan-akan ada perintah untuk mabuk. Ya, untuk mabuk. Nah, jadi ayat ini adalah ayat yang masih diperbolehkan khamr. Jadi dulu di awal-awal Islam itu khamr itu belum diharamkan. Ya. Di Mekah itu kaum muslimin masih ada yang minuman khamr, minum khamr. Ya, gitu. Ya. Nah, setelah hijrah ke Madinah, ya, di awal-awal di Madinah pun belum diharamkan. Ya, di awal-awal hijrah Madinah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu khamr belum diharamkan. Nah, setelah ayat ini turun ini, nah ini udah mendekati. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Artinya ketika udah mendekati waktu sholat nih, mereka udah nggak minum khamr lagi. Ya, mendekati waktu sholat misal pagi mereka masih khamar, ya kan? Pagi masih khamar. Nah, setelah udah waktu duha akhir, udah mereka udah tinggalkan khamar. Ya, tujuannya biar nggak mabuk.
biar nanti sholat zuhur nggak mabuk. Nah, maka setelah ayat ini baru mendekati, baru ada pengharaman tentang khamar. Nah, inilah ya, jadi tidak boleh kita wakaf di ayat yang kopi yang bisa merubah makna. Itu ya tujuan ini. Nah, maka sekali lagi kata penulis di sini ada catatan ya. Kesempurnaan melakukan wakaf didasari atas pemahaman terhadap makna Al-Qur'an. Makna Al-Qur'an berarti bahasa Arab. Ya, makna Al-Qur'an berarti bahasa Arab, tafsir Al-Qur'an. Tuh, makna Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. Oleh karena itu disarankan bagi yang belum menguasai bahasa Arab, ya, ini qadarullah ini kurang jelas, ya. Jangan melakukan wakaf itu ya. Agar melakukan wakaf sesuai dengan tanda-tanda wakaf. Iya. Oh iya, agar ya. Oleh karena itu disarankan bagi yang belum menguasai bahasa Arab agar melakukan wakaf sesuai dengan tanda-tanda wakaf pada mushaf. Nah ini yang tadi yang di halaman 82. Maksud tanda-tanda wakaf itu yang ada di 82 itu. Terutama tanda-tanda yang ada pada mushaf Mujammah Malik Fahad cetakan terakhir. Nah ya, gitu ya. Tuh, jadi kita tidak boleh bagi yang belum bahasa Arab, belum paham, ya, dan tafsirnya juga belum paham, belum menguasai ya, maka disarankan untuk wakaf pada tanda-tanda wakaf. Ya tentunya itu tadi ada keterangannya. Ya, huruf mim itu al-waqful lazim wajib berhenti di situ. Ya, kemudian al-waslul aula lebih utama diwasol, al-waqful aula lebih utama diberhentikan. Al-mamnu ada tanda la ya. Mamnu maksudnya tidak boleh memulai dari tanda lam alif. Kalau di sini kata penulis tidak boleh berhenti. Ya, nah, nanti insyaallah ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian ada tanda al-mu'anaqah atau muqarabah, ada titik 3.3. Ya. Nah, itu maksudnya pilih salah satunya. Nah, pilih salah satu titik 3 itu. Nah, kemudian wakaf jaiz yaitu huruf jim. Nah, itu adalah boleh terus, boleh juga wakaf dengan iradah yang lebih utama. Nah, maka ini penting sekali untuk bagi yang belum paham bahasa Arab untuk memahami ini. Wallahu a'lam bishawab. Seperti ini ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Barusan tadi ya, saya wakaf kobi. Apakah solusi wakaf kobi atau yang belum bisa menguasai bahasa Arab itu dengan mengulang bacaan yang diwakaf? Kayak langsung ikumah. Oh itu langsung koma. Itu nggak pakai azan? Oh iya. Ya nanti insyaallah ya. Ya, subhanallah wa bihamdihi.